Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama dengan kisah Nabi Adam dalam Al-Qur'anul Karim. Kita terus baca kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang asalibu iblis, ya, uslub, cara-cara iblis ya, berhadapan dengan manusia. Jadi iblis mencoba terus mengganggu manusia dengan 3 cara di sini. Insyaallah kita akan bahas, ya. Dan perlu kita ingat bahwa kita berada dalam peperangan. Peperangan dengan iblis dan bala tentaranya. Ya. Setiap waktu siang malam iblis dan bala tentaranya berusaha bagaimana menyesatkan anak cucu Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara, 3 metode yang disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama dengan al-ighwa. Al-ighwa ini penyesatan. Ya. Ini cara yang pertama. Yang kedua, at-tazyinu fil ard. Menjadikan maksiat atau kejahatan terasa indah di atas muka bumi. Cara yang ketiga, as-saddu an dinillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang pertama kita bahas pertemuan yang lalu kita bahas yang pertama. Cara iblis yang pertama yakni al-ighwa, menyesatkan. Ya. Menyesatkan ada beberapa marotib. Ada beberapa marotib. Cara yang pertama, ya, mengajak manusia, anak cucu Adam, kepada kekafiran. Kepada apa? Kekafiran dan kesyirikan. Kalau tidak berhasil, maka iblis menggoda manusia dengan martabat yang kedua. Ya, kalau enggak berhasil kafir manusia ini, maka iblis menggoda dengan cara yang kedua. Dengan cara apa? Al-ibtida' fid din. Bagaimana caranya orang Islam ini bikin bid'ah. Bikin acara-acara perkara-perkara yang baru dalam agama. Makanya ulama bilang al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat biasa. Kemudian yang ketiga, kalau enggak berhasil,
menggoda manusia ke martabat yang ketiga. Mengajak untuk berbuat kabair az-dzunub, dosa-dosa besar. Ya. Kalau tidak berhasil, ke martabat yang keberapa? Keempat. Mengajak manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau enggak berhasil juga, mengajak manusia untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang mubah. Ya, berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, yang ada kaitannya dengan pahala atau dosa. Ya, senang perkara-perkara yang mubah. Alasannya mubah. Itu juga termasuk godaan setan. Kalau kita memilih perkara yang mubah, kemudian berlebihan dalam perkara yang mubah, bisa jatuh ini perangkap dari apa? Syaitan. Nah, ini 5 jaring, 5 perangkap syaitan. Dari yang gede dulu sampai yang kecil. Kekafiran, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, kemudian yang mubah. Ini senjata syaitan. Ya. Ini yang bentuknya ighwa, penyesatan. Yang kedua, at-tazyinu fil ard. Ini uslub syaitan, uslub iblis. Tata cara iblis berperang dengan manusia dengan at-tazyinu fil ardi. Apa itu at-tazyinu fil ardi? Menjadikan kejahatan terasa indah di muka bumi ini. Sesuatu yang jahat, yang jelek, maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala terasa bagus, terasa indah. Allah Taala berfirman di surat Al-Hijr ayat 39, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Allah berfirman tentang perkataan iblis, Rabbi, wahai Rabbku, dengan sebab engkau hukumi aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi. Ini syahidnya. Sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah untuk mereka di atas muka bumi ini. Ini perkataan iblis, sumpah iblis. Sejak iblis diturunkan dari surga, iblis berkata demikian, dan ini serius. Kata iblis, aku akan jadikan kejahatan, maksiat, keburukan terasa indah bagi pandangan manusia, dan aku akan sesatkan mereka semua. Syekh berkata, ikhwani, walaqad najaha syaitan fi istikhdami hadzal uslub ma'a katsirin minan nas illa man rahima rabbi. Dan syaitan itu telah berhasil, sukses menggunakan metode ini. Ya, banyak sekali manusia yang tergelincir kecuali apa yang atau siapa yang Allah rahmati. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 38, وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Lihat syahidnya, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Jadi syaitan membuat kejahatan terasa indah di pandangan mereka. Surat An-Naml ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Syaitan membuat kejahatan terasa indah, ya, untuk mereka dan menghalangi mereka dari jalan, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kita lihat di antara bentuk contoh
tazyin iblis, ikhwan ya. Yang pertama, annahu yusami al-ma'asi bi asma'in muhabbabah ila an-nasi wa yulabbisu 'alaihim fayaktarifuha. Jadi iblis, syaitan menamakan atau memberi nama maksiat dengan nama-nama yang disukai oleh manusia. Ya, sehingga manusia melakukannya. Banyak sekali maksiat, banyak sekali sesuatu yang tidak diridha oleh Allah, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dinamai dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, supaya mereka melakukan. Awalnya didengarkannya tidak terasa gimana gitu ya, terasanya nyaman saja. Nah, itu ya. Nah, ini uslub syaitan dari dulu. Contohnya apa? Contohnya asy-syajarah allati harramaha Allahu ala Adam sammaha lahu bi syajaratil khuldi. Pohon di surga yang Allah haramkan Adam untuk memakannya, buah. Ya. Buah yang Allah haramkan Adam untuk memakannya, jangan deketi itu. Diberi nama oleh iblis dengan apa? Buah khuldi. Jadi yang ngasih nama buah khuldi itu siapa, ikhwan? Iblis. Lihat, pohon ini Allah bilang ke Adam dan Hawa, bapak kita Nabi Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Allah larang. Iblis tahu ini larangan dan tahu kalau melakukan yang dilarang akan terhina. Gimana caranya supaya Adam memakannya? Ya, maka dengan cara tazyin, memberikan nama yang bagus. Ya, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, di surat Thaha ayat 120. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak pernah usang? Syaitan, iblis menamakan pohon ini dengan apa? Syajarat al-khuldi. Pohon kekekalan, buah kekekalan. Ya. Ini yang ngasih nama iblis. Dan cara ini ditiru oleh para pengikut iblis dari kalangan jin dan manusia, supaya manusia melakukan hal yang tercela. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, ar-rishwatu. Tahu rishwah? Rishwah, sogok, suap. Ya. Sammaha syaitan bil hadiyah, faqabilaha katsirun minan nas. Syaitan menamakan suap atau sogok dengan hadiah, dan ini banyak diterima sama manusia. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, la'natullahi 'alar rashi wal murtashi, kata Rasul. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Allah melaknat orang yang menyogok dan disogok. Jadi orang yang menyogok dan disogok mendapatkan laknat Allah. Tapi syaitan menamakan apa? Hadiah. Mana hadiahnya? Ya. Oh, berarti bukan suap ya, gitu. Bagus tidak namanya? Namanya bagus, indah. Hadiah, akhi. Kan ada hadis, berilah hadiah sesama kalian, niscaya kalian saling mencinta. Ya. Kata Rasul, tahabu, nantinya saling mencinta. Oh, ini hadiah nih, supaya dia cinta saya cinta dia. Nah, rishwa diberi nama dengan hadiah. Ya.
Ada sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wasta'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan 'ala as-sadaqati falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya li. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari fahamidallaha wa athna alaihi wa qala ma balu 'amilin ab'athuhu fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiya li. أفلقعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan seseorang untuk mengambil sedekah zakat. Kemudian ketika datang dia berkata, hadza lakum, ini untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku. Kemudian Rasul SAW berdiri di atas mimbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, menyanjungnya, kemudian bersabda, kenapa ada orang yang aku utus? Dia berkata, ini untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku. Tidakkah dia duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya? Kemudian dia lihat, apakah dia diberi hadiah atau tidak? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, janganlah seseorang atau tidaklah seseorang mengambil itu, hal tersebut, melainkan nanti kelak datang pada hari kiamat dia membawanya, apa yang diambilnya dia bawa di atas punggungnya, ya, di atas unuk. Ini unuk apa nih? Tengkuknya. Onta miliknya yang bersuara, atau bakarah, tahu bakarah? Sapi yang bersuara dibawa, sapi dipikul, atau syat, kambing, ya, kambing yang mengembik. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat putih dua ketiaknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Ya, apakah aku sudah menyampaikan? Ini ancaman. Ancaman orang yang mengambil ini. Ya, Syekh berkata di sini, fa ya ayyuhal muwadzafu, wahai pegawai. Muwadzaf, ini untuk para pegawai ini. Idza qaddimta laka hadiyatan bisababi amalika fahiya rishwah. Apabila engkau diberi hadiah karena kerjaanmu, ini adalah sogokan. Ya. Wa hiya haram. Ini haram. Wa hiya minal kabair. Ini termasuk dosa besar. Wa hiya sababun lidukhulikan nara. Ini merupakan sebab Anda masuk neraka. Wa anta mal'unun in akhadtaha, dan engkau terlaknat, dilaknat oleh Allah apabila engkau mengambilnya. Wa man qaddama laka hadhihi rishwah mal'unun aydan, dan orang yang memberikan kepada engkau rishwah, sogokan, juga terlaknat. Ini yang kedua. Jadi sogokan dikasih nama dengan hadiah atau yang sejenisnya. Yang ketiga, contoh tazyin. Ya, tazyin tadi apa artinya tazyin? Menghias-hias. Amal yang buruk jadi seakan-akan bagus, indah. Riba. Sammahu syayatinul insi wal jin bil faidati war ribh. Dinamai oleh setan-setan dari kalangan manusia dan jin dengan apa? Faidah, dengan ribah, dengan bunga. Bunga kan harum, akhi. Harum enggak bunga? Harum. Bayangannya indah.
Ya tidak? Ya. Fadakhala dzalika ala katsir minan nasi faakalu riba. Ya. Wala'allahum ya'lamuna anna riba haram wa minal kabair wa anna Allah azza wa jal qad a'lana al-harba ala akilir riba. Ya. Sehingga masuk ke banyak manusia dan mereka makan riba. Ya, mereka makan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengiklankan, mengumumkan perang kepada orang yang memakan riba. Dan siapa yang sanggup menghadapi peperangan menghadapi peperangan dengan Allah? Ya, habis kalau Allah berperang dengan manusia. Rasulullah SAW bersabda, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu 'indallahi min 36 zaniyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu ini lebih bahaya, lebih besar dosanya di sisi Allah dari berzina dengan 36 pezina. Dosanya ngeri sekali. Riba. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih akhrajahul Hakim, dikeluarkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, ar-riba 73 baban aisaruha mithlu an yankaha ar-rajulu ummahu. Riba itu ya 73 bab, 73 pintu dosa. Yang paling ringan ya sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Wa inna arbar riba irdur rajulil muslimi. Dan riba yang paling tinggi adalah merobek kehormatan seorang muslim. Tapi bersamaan dengan bahayanya riba ini, banyak orang makan riba. Ya, dan menamakan dengan nama apa? Faedah. Namakan keuntungan. Masa kita minjemkan ke orang ya tidak ada keuntungannya? Nah itu. Padahal Allah bilang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ya. Yang keempat, contoh yang keempat ikhwan, at-tabarruj, ini contoh yang lain. Tabarruj, tahu tabarruj? Ya? Tahu, siapa yang tahu arti tabarruj ikhwan? Ya? Bersolek. Bersolek. Ya. At-tabarruj, bersolek. Sammahu syayatinul insi wal jin hadarah. Bersolek untuk wanita ya, wanita bersolek dinamakan oleh setan-setan dari kalangan jin dan manusia dengan hadarah. Tahu arti hadarah? Peradaban. Ini zaman modern nih. Hurriyatun syakhsiyah. Mereka bilang hurriyah syakhsiyah. yakni kemerdekaan, kebebasan. Ya. Kebebasan pribadi gitu. Wa tabarruju haramun bin nassil kitabi was sunnah. Padahal tabarruj itu haram dengan dasar nas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalilnya di surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Ya, enggak boleh para wanita itu menampakkan perhiasan mereka. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah Ta'ala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya kalian para wanita tetap tinggal di mana tinggalnya? Di rumah-rumah kalian. Ini yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para wanita ingat ayat yang mulia ini. Ketika tinggal di rumah, cari pahala dengan
apa? Dengan mengharap pahala dari Allah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di rumah diam. Kalau enggak ada perlunya, jangan kelayapan. Waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Jahiliyah yang pertama itu begitu. Pakai penutup kepala, lehernya kelihatan. Ya. Auratnya kelihatan, bersolek. Ini jahiliyat ula. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Salasatun la tas'al anhum, kata Rasul. Ada 3 jenis manusia, jangan kau tanya tentang mereka. 3 jenis manusia, tidak usah kau tanya tentang mereka. Ya, kenapa tidak usah kau tanya tentang mereka? Karena kata ulama bilang, minal halikin, karena mereka termasuk orang yang binasa. Mereka orang yang binasa. 3 jenis manusia itu bagaimana? Yang pertama, rajulun faraqal jama'ata wa 'asa imamahu wa mata 'asiyan. Seseorang yang berpisah dari jamaah, memaksiati imamnya, durhaka sama pemimpinnya. Ya, bahaya durhaka sama pemimpin, memaksiati pemimpin. Wa mata 'asiyan, dan dia meninggal dalam keadaan bermaksiat seperti itu. Ini orang binasa nih. Yang kedua, wa amatun aw 'abdun abaqa famata. Ada budak wanita atau budak laki-laki lari dari tuannya, kemudian dia meninggal. Ini juga termasuk yang binasa. Yang ketiga, wa imra'atun ghaba anha zawjuha qad kafaha mu'natud dunya fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Yang ketiga, seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya. Jadi suaminya ninggalkan dia sementara, bukan ninggalkan terus-terus. Kan suami kadang keluar rumah untuk apa? Cari kerja, usaha. Ditinggal sama suaminya. Qad kafaha mu'natud dunya. Dan suaminya sudah nyukupi kebutuhan dunianya. Fatabarrajat ba'dahu. Kemudian dia bersolek sepeninggal suaminya. Fala tas'al anhum. Jangan tanya tentang mereka. Apa kata ulama? La tas'al anhum yakni li'annahum minal halikin. Jangan tanya lagi tentang mereka karena mereka termasuk orang-orang yang binasa. Nah, tabarruj ikhwan disebut sama syayatinul insi wal jin sebagai apa tadi? Hadarah, peradaban, ya. Wah, macam-macam sekarang. Berbagai macam salon, solun, ya, bahasa Arabnya solun, ya, sawalun, sawalin, salon-salon macam-macam tuh. Ya, berbagai macam salon. Ya. Nah, wajahnya ditekuk-tekuk yang sudah bagus, alisnya dihilangkan, ya, giginya dijarang-jarang, ya, dan seterusnya. Nah, itu sudah bagus alisnya dikrok, diganti arang. Ya, padahal sih arang saja juga bisa kan. Itu dari bahan-bahan yang kadang jelek, ya kan? Nah, bersolek dalam rangka untuk apa tuh? Untuk menarik orang lain. Ya, kadang udah punya suami, bersoleknya untuk selain suaminya. Jalan-jalan. Ya. Makanya aneh kalau ada wanita kebiasaannya biasa saja di rumahnya, kalau kondangan kayak artis. Ya tidak?
pakaiannya, kemudian dandanannya, ya, dan seterusnya. Baik. Yang keberapa? Yang kelima. Al-khamru. Khamr. Khamr itu apa tuh artinya itu? Minuman keras. Sammaha syayatinul insi wal jin bil masyrubatir ruhiyah. Dikatakan, dikasih nama oleh setan-setan dari kalangan jin dan manusia dengan masyrubat ar-ruhiyah, minuman ruhiyah. Padahal khamr, ya, bir, khamr dikasih nama-nama yang bagus supaya kedengaran bagus, ya. Namanya apa tuh zaman sekarang, akhi? Oh iya, anggur, ya. Terus ada bintang, bir bintang, ya. Terus apa lagi itu? Kita dengar orang supaya minum arak, ada sponsornya, ya, ini obat katanya, obat kuat, jamu, terus apa lagi itu? Termasuk itu ucapan kalimat mengatakan khamr jamu termasuk tazyin. Itu setan manusia itu. Apa lagi itu? Minuman penghangat. Ya, kalau Anda dingin, cuaca dingin, khamr hangat. Penghangat tubuh. Terus apa lagi? Berbagai macam ucapan. Minuman laki-laki. Ya. Padahal habis minum teler, ngejobrak, disolokkan. Ya enggak? Apa enaknya? Ya. Khamr surga baru enak. Minum di surga ada khamr. Khamrnya tidak memabukkan kata Allah. Semoga Allah enggak haramkan dari khamr surga. Sabar supaya dapat khamr surga. Jadi orang yang buru-buru ingin minum khamr di dunia bisa jadi terharamkan dari khamr surga. Wal iyadzu billah. Ya, enggak ada enaknya khamr itu. Dan khamr itu, ya, ummul khaba'is. Tahu ummul khaba'is? Induknya kejahatan, kejelekan. Dan khamr dilaknat. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-90 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, sesungguhnya arak, khamar, judi, berkurban untuk berhala, kemudian mengundi, ya, al-azlam itu mengundi dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun kata Allah, perbuatan yang najis, min amali syaitan, itu semua dari amalnya syaitan. Lihat amalnya syaitan. Fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Jadi kalau ingin beruntung, jauhi yang itu. Kalau ingin beruntung, jauhi khamar, jauhi judi, jauhi apa lagi? Maisir tadi, al-ansab, jauhi mengundi nasib, ya. Dan tentang khamar, ajib ikhwan, ada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, hadisnya sahih. Itu Allah melaknat 10 orang yang terkait dengan khamr. 10 orang yang terkait dengan khamr. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha
wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila samaniha. 10 tuh. Allah melaknat khamr, kata Rasul. Allah melaknat khamr dan yang terkait dengan khamr. Yang pertama syaribaha, yang minumnya, jadi peminum khamr. Wasaqiyaha, ini yang kedua, dan yang menuangkan khamr. Walaupun enggak minum, nuangkan saja, dilaknat sama Allah. Yang ketiga, wabai'aha, penjualnya, walaupun enggak minum, jual saja. Anda enggak minum kok, Anda jual saja, dilaknat sama Allah. Wa mubta'aha, yang keempat, pembelinya. Yang kelima, wa asiraha, yang memeraskan jadi khamr. Wa mu'tasiraha, ini yang keenam, yang minta diperaskan, yang diperaskan untuknya. Yang ketujuh, wa hamilaha, yang membawakan khamr walaupun enggak minum. Wal mahmulata ilai, ya. Dan yang membawanya, ya. Kemudian yang dibawakan kepadanya. Kemudian yang ke-10, wa akila thamaniha, dan yang memakan hasil dari penjualan khamr. Jadi 10. Allah laknat khamrnya yang pertama. Khamrnya terlaknat. Ya. Khamrnya sudah dilaknat sama Allah. Yang kedua, tadi saya salah ngitung ya. Yang kedua apa? Yang minum, yang menuangkan, yang jual, yang beli, yang memeras, yang diperaskan, yang membawa, yang dibawakan. Terus apa lagi? Yang makan hasil dari penjualan, hasil transaksi itu. Khamr bukan sesuatu yang ringan, akhi, ternyata. Jangan sampai setetes masuk ke mulut kita, akhi. Sabar. Ini yang kelima, contoh yang kelima. Contoh yang keenam. Ad-dukhan. Ad-dukhan, tahu dukhan? Dukhan ini asap. Asap. Bahasa Arabnya betul tuh, asap dukhan itu. Asap. Kok asap? Bukan asap sembarang asap. Ini rokok. Ya. Jadi kalau antum beli rokok berarti beli asap. Bahasa Arab Masya Allah. Ya, langsung dengan ad-dukhan, akhi. Antum bilang rokok jangan rokok, ini dukhan ini. Bilangnya asap. Ya. Apa faedah dari beli asap, akhi? Kita kalau ada asap begini, merusak enggak asap itu? Merusak, akhi. Tapi dihias-hiasi rokok itu. Ya, asap. Kata orang, sebagian orang, itu asap itu enak, rokok itu enak. Apalagi kalau setelah makan, kata mereka. Mereka bilang ni'matu ududihi ba'da dahar. Nikmat ngudud itu setelah dahar, setelah makan. Ini apa ini? Ya. Ya. Nah itu. Yang lebih parah lagi, ikhwan, ngerokok di masjid. Wah, lebih parah lagi, ceramah ngerokok. Gimana ceritanya? Ya. Yang ceramah ngerokok, yang diceramahin ngerokok. Akhirnya majelis rokok. Ya. Keluar dari majelis jadi menjadi ahli hisab, bukan ahli hisab. Bau enggak, akhi? Di masjid ada malaikat. Ya tidak? Rasulullah SAW bilang, yang makan bawang putih, yang makan bawang merah, ya, jangan masuk masjid kami. Jangan dekati masjid kami. Karena apa, ikhwan? Karena bau, tersakiti, terganggu malaikat. Ini ngerokok. Ya, dan anehnya, ikhwan, orang yang bilang hukum rokok itu makruh,
itu suka ngerokok. Padahal ngerokok itu haram apa makruh? Haram. Baik. Ada nggak yang bilang halal? Mubah. Saya tanya, ada nggak yang bilang mubah? Tidak ada. Paling bilang makruh. Saya tanya, makruh itu artinya apa? Makruh dari kariha yakrohu. Makruh, sesuatu yang dibenci. Makruh itu. Kalau belajar usul fikih, mereka bilang yang makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, ya. Kalau dikerjakan tidak apa-apa, ya. Nah, ini sebenarnya nggak kena ini, ya. Makruh itu dibenci, dibenci itu kita harus tinggalkan sesuatu yang dibenci. Antum masa benci nggak tinggalkan, gimana ceritanya? Ya. Nah, yang parahnya di masjid ini loh. Syaribahul kathiru minan nas bihujjati annahu makruh wa laysa biharam. Ah, itu kata Syekh. Banyak diududin, diisep oleh banyak orang, dia bilang ini makruh bukan haram. Padahal Allah bilang wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Saya tanya ikhwan, yang ngerti kesehatan dokter apa yang bukan dokter? Dokter kan? Ada tidak dokter yang mengatakan rokok itu bagus? Satu aja. Cari dari ujung kutub utara sampai kutub apa tuh? Kutub selatan. Ya. Ada tidak yang mengatakan dokter rokok itu Masya Allah? Ada tidak? Tidak ada. Sepakat. Dokter semua ijma ini, ijma dokter. Rokok itu membahayakan. Kita baca iklannya saja, merinding akhi. Bisa menyebabkan A, B, C, D, dan seterusnya. Apa ya, siapa yang ngapal? Menyebabkan kanker. Kanker asli atau kantong kering bisa. Ya, terus apa lagi? Membunuh kamu rokok kan, gitu kan? Terus apa? Dan seterusnya. Ya tidak? DST. Sampai ada gambarnya bolong di sini, akhi. Takut nggak, akhi? Takut. Ya. Nggak ada satupun dokter mengatakan rokok itu bagus. Orang yang baca Quran dan hadis ngajar lagi bilang rokok itu bagus sambil ngelepus. Ya. Terus ngajar Quran, ngajar hadis lagi. La haula wala quwata illa. Gimana ceritanya? Kalau bahasa Cirebon priben ceritanya. Ya. Gimana akhi? Lihat kata Syekh, bihujjah annahu makruh. Hujahnya makruh. Ya, hujahnya makruh. Padahal haram. Enggak ada dokter yang mengatakan rokok itu apa? Rokok itu bagus, rokok itu Masya Allah menyehatkan. Ada tidak? Cari satu aja. Dokter, benar-benar dokter nih, yang mengatakan rokok itu bagus, bagus. Rokok itu menyehatkan. Demi Allah kalau ada itu dokter Bahlul. Ya. Itu. Enggak ada, akhi. Enggak ada. Nah. Dan dukhan itu haram. Rokok itu haram. Tegas, rokok itu haram, akhi. Ada rokok haram. Begitu. Ana bilang makruh, terserah ente, rokok haram. Kan gitu. Nah. Yang ke-7. Halqul lihyah. Tahu halqul lihyah? Cukur jenggot. Cukur jenggot, krok jenggot. Ya. Halaqu katsirun minan nasi lihahum bismi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Banyak orang ngerok jenggotnya dengan mengatakan pakai dalil innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah.
dan mencintai keindahan. Jadi keindahannya laki-laki itu kata dia dikerok jenggotnya. Itu indah menurut ente. Ya tidak? Dikerok jenggotnya indah. Justru laki-laki itu gagah dengan ada jenggot. Anak saya nggak ada jenggot nih. Padahal nggak mau pakai jenggot. Ya tidak? Ustaz kita yang ada jenggot mau gagah tidak? Gagah, akhi. Jantan, baru itu laki-laki. Nah itu. Ya. Nah, ada yang mengatakan kalau berjenggot itu ya seperti itulah. Ya. Jadi dengan caranya begitu. Ini termasuk tazyin. Termasuk apa? Tazyin. Ya. Pakai dalil lagi. Kesesatan pakai dalil. Yang dakwahi juga begitu. Ana dikrok jenggotnya supaya indah, kelihatannya indah. Begitu ya. Nah, kemudian selain tazyin juga ada perang pemikiran, ghazwul fikr, akhi. Ghazwul fikr. Selain tazyin nanti orang mau halangi manusia. Yang bagus digambarkan jelek. Antum terasa tidak? Film-film itu isinya perang pemikiran. Kalau antum perhatikan. Terasa enggak? Waktu kecil ya, kita ngelihat kalau bandit, tahu bandit? Ana enggak suruh antum nonton film nih. Ya, nginget aja, nginget. Bandit itu yang berjenggot, akhi. Ya. Tapi kalau pemeran utama itu yang klimis, yang nolong cewek klimis, ya. Tapi bandit bewokan, kumis. Sehingga jangan aneh kalau ada anak kecil, ini pengalaman pribadi keluarga anak kecil, datang kawan-kawan jenggotan di rumah, ya bandit, udah masuk ke anak-anak. Ya tidak. Terus perang pemikiran yang blow on itu dijadikan pahlawan. Superman ya, bisa terbang. Itu kan blow on, akhi, bodoh itu. Masa celana dalam di luar? Ya, bisa nolong masyarakat, Batman, apalagi itu. Ya, dan seterusnya. Itu sengaja supaya kaum muslimin enggak belajar pahlawan-pahlawan dari Islam. Ya tidak? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama, itu sengaja tuh digempur dengan itu. Sehingga anak kecil pahamnya Superman, Batman, Robin Hood. Ya tidak? Apalagi? Padahal semuanya cemen. Itu fiktif, nggak ada itu, nggak ada. Ada yang nyoba-nyoba terbang, jatuh, pingsan. Ya tidak. Nah itu semua salah. Halqul lihyah, nyukur jenggot, itu merubah ciptaan Allah. Dan ini sumpahnya syaitan, akhi. Di surat An-Nisa ayat 119, Allah berfirman tentang perkataan syaitan, wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Aku sungguh-sungguh akan memerintahkan mereka akan merubah ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu laki-laki ada jenggotnya. Ya tidak? Sudah adzan? Sudah? Pada adzan kita lanjutkan satu lagi. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Amin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Uslub yang kedua, cara syaitan menggoda manusia dengan at-tazyinu fil ardi. At-tazyinu fil ardi. Apa artinya? At-tazyin menghias-hiasi perbuatan jahat, perbuatan jelek terasa apa? Indah.
Dengan dua cara. Cara yang pertama tadi kita udah bahas. Ya, memberikan nama dengan nama yang buruk. Memberikan nama ketaatan, kebaikan itu dengan nama yang buruk. Yang kedua, sama syaitanu at-ta'ati bi asma'in munaffirah. Memberikan nama ketaatan dengan nama-nama yang jelek. Ini kebalikannya. Ya. Maksiat dikasih nama bagus, taat dikasih nama jelek, buruk, supaya orang lari. Ya. Supaya orang benci. Contohnya apa? Yang pertama, annahu sammal hijab asy-syar'iyyah takhallufan wa raj'iyatan. Ya. Hijab syar'i diberi nama dengan takhalluf, raj'iyah, keterbelakangan. Jadi kalau wanita pakai hijab, pakai jilbab, itu katanya kurang maju. Itu kembali ke zaman dulu, zaman onta kata mereka. Ya, itu. Yang kedua contohnya, wasammat tamassuka bil kitabi wa sunnati tazammutan wa ta'assuban wa tashaddudan. Ini satu makna, tazammut, ta'assub, tashaddud bimakna wahid atau mutaqaribah. Mutaqarib. Orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Sunnah dan Al-Quran dan Sunnah dinamai dengan nama apa? Tasyaddud. Ya, ta'assub, fanatik sekali. Dinamakan dengan apa tuh akhi? Tasyaddud. Orang yang apa? Yang keras, keras. Ya, itu. Jadi menamai berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dengan nama yang buruk. Ya. Orang-orang yang keras. Padahal enggak keras. Megang Quran dan Sunnah. Fanatik. Megang Islam dibilang apa? Terlalu fanatik. Megang Quran Sunnah dibilang terlalu fanatik. Ikhwan yang Allah muliakan, ini cara syaitan. Kalau ada yang bilang antum ketika berjenggot, ketika megang Quran dan Sunnah dibilang fanatik, jawab. Ya, justru wajib fanatik kalau begini. Ya tidak? Kalau antum bilang, anda bilang memegang Sunnah, memegang Quran dan Sunnah fanatik, ya wajib fanatik justru. Harus digitukan akhi. Jangan, aduh fanatik ya, takut ana. Jangan akhi. Bilang, ya ana bangga, terserah mau bilang apa. Ini Qur'annya, ini sunnahnya. Ya tidak? Cari ridha Allah Subhanahu wa taala, cari ridha manusia kata Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia sesuatu tujuan ghayah yang tidak mungkin tercapai. Udah, pegang Quran Sunnah, khalas, mau dibilang fanatik terserah. Ya, emang gue pikirin gitu. Betul nggak akhi? Ya, karena dia juga mengatakan macam-macam. Ya. Yang ketiga, wasammal mutalabata bi tahkimi syar'illahi tatarrufan wasammal jihad fi sabilillahi irhaban. Ya. Nah, kemudian menamai orang yang menuntut untuk ditegakkan hukum Allah, syariat Allah dengan orang yang tatarruf, ya, dengan tatarruf ekstrim. Ya. Kemudian menamai jihad dengan irhab. Tahu irhab? Teroris. Nah, itu. Jihad dikatakan teroris. Ya. Fi hin annahu sammal irhab inda ba'dil firaqid dhala jihadan. Ya, di sisi lain, ya, orang-orang yang menyimpang firqah, kelompok-kelompok yang sesat sempalan,
Ya, yang bukan jihad dikatakan jihad. Ini juga salah. Ya. Ini juga salah. Jadi jihad itu, ikhwani fillah, kalimat yang suci. Yang kita nggak boleh takut mengungkapkan jihad. Nggak boleh. Itu kalimat suci. Semua kita, ikhwan, ingin mati di atas apa? Di atas Islam, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menumbuhkan rasa itu. Kita siap mati di atas jalan Allah. Setiap malam kita harus menumbuhkan itu. Karena jihad kalimat suci. Tapi ada dua sisi yang berlawanan nih. Satu mengatakan apa? Teroris, orang-orang firqah yang nyimpang mengatakan yang bukan jihad, jihad. Ngebom, jihad. Ya. Ngebom orang lagi tidur, jihad. Jihadnya serampangan. Bom bunuh diri, jihad. Ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Ya. Nah. Nah, kemudian sekarang nih ikhwan, ya, di masa saudara-saudara kita Palestina lagi dibombardir oleh kaum Yahudi laknatullah. Kita jangan komentar macam-macam yang membuat lemah kaum muslimin. Ya tidak? Nah, berdoa, bantu mereka. Bukan saatnya ngomong macam-macam. Ya tidak? Ulama saja enggak ada yang ngomong macam-macam. Allah Ta'ala berfirman di surat As-Saba, ya, ayat ke-20, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali beberapa orang dari orang-orang yang beriman. Ini uslub yang kedua. Uslub yang kedua at-tazyin. Bisa jadi dengan memberikan nama buruk kepada ketaatan. Yang kedua bisa jadi memberikan nama bagus kepada maksiat. Yang maksiat diberi nama-nama bagus, yang bagus diberi nama-nama jelek, buruk. Ini kerjaannya syaitan, iblis dan bala tentaranya. Ini namanya tazyin fil ardi. Supaya kita tahu mana baik mana buruk, belajar Quran dan belajar sunnah. Belajar Quran, belajar sunnah. Nah, itu supaya tahu. Yang terakhir adalah as-saddu an sabilillahi wa anis siratil mustaqim. Yani menghalangi manusia dari jalan Allah, dari jalan yang lurus. Ini uslub syaitan, metode iblis dan bala tentaranya. Yang ketiga, ngalang-ngalangi manusia dari jalan Allah. Ya, ngalang-ngalangi manusia dari bikin masjid. Ini juga uslub syaitan ini. Ya. Allah menghabarkan tentang perkataan iblis di surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Qala fabima aghwaytani. Allah Ta'ala berfirman, iblis berkata, dengan sebab engkau menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis, janji iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku datangi mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak dapati banyak dari mereka yang bersyukur. Jadi iblis bilang, aku akan halangi mereka dari jalan Allah, dari jalan yang lurus. Kemudian dibilang dari depan, lihat, dari berbagai penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa enggak atas? Kenapa enggak atas?
Siapa yang tahu? Yang bisa jawab boleh pulang. Ayo. Ahsanta, barakallahu fiik. Ini dalil bahwa Allah ada di atas. Ini dalil bahwa Allah ada di atas. Ada di atas ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, kita lihat tafsirannya. Ini tafsiran Syekh ngambil dari tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari arah depan itu maksudnya apa? Usyakkikuhum fi akhiratihim. Bikin ragu akhirat. Dari arah depan ini syaitan, iblis bikin manusia ragu tentang akhirat. Wa min khalfihim, dari arah belakang, uraghibuhum fid dunya. Menjadikan mereka cinta dunia. Cinta dunia. Nah, itu, ngeri cinta dunia ini. Dengan cinta dunia, orang tua terasa muda terus. Udah tua, ya, ngerasanya muda. Riben. Gimana ceritanya, akhi? Rasul SAW bilang, ya, orang tua terasa muda dalam dua hal. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Dalam kecintaan mereka terhadap dunia. Yang kedua, panjangnya angan-angan. Ayo. Cinta dunia itu tercela. Karena akan membuat orang lupa akhirat. Itu. Terus terasa muda, terus perasaan sudah ompong, masih kayak baru lulus SMA. Ya, gimana ceritanya tuh? Yang ketiga, wa an aimanihim ulki alaihim asyubah fi dinihim. Dari arah kanan, sebelah kanan, itu maksudnya aku bikin syubhat. Datangkan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan tentang agama mereka. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri, ushhi wa uraghib lahumul ma'asi. Bikin senang kepada perbuatan maksiat. Oh, dari semua penjuru. Dari semua penjuru. Ya. Nah, itu. Jadi bahaya ini syaitan ini. Dan syaitan tiap hari, ikhwan yang Allah muliakan, itu ngirim bala tentaranya. Kita lihat dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasul bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Iblis itu meletakkan arsy-nya, singgasananya di atas air. Dia ingin niru Allah. Ya. Letakkan singgasananya di atas air. Summa yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengirimkan bala tentaranya. Tiap hari mengirimkan bala tentaranya. Fatnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Yang paling dekat dengan iblis dari mereka itu bala tentaranya, yang paling besar fitnahnya, gangguannya kepada manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Salah satu mereka, bala tentara iblis, ya, datang ke iblis. Saya melakukan ini dan itu. Kata iblis, ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa, belum ada apa-apanya itu. Ini kata iblis. Ya. Qala summa yaji'u ahaduhum. Nah, datang lagi salah satu di antara mereka, kemudian bilang, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ada di antara bala tentaranya itu, aku tinggalkan manusia, aku tidak tinggalkan manusia, melainkan aku sudah membuat suami istri bercerai. Nah, itu. Apa kata iblis? Fayudnihi, disuruh dekat tuh. Wa yaqul ni'ma anta. Engkau ini sebaik-baiknya setan. Ini kata iblis. Yang ini sebaik-baiknya tentaranya setan itu seperti itu. Yang bisa menceraikan suami istri. Nah, aneh kalau ada orang, ya, goda istri orang. Wallah, bahlulnya minta ampun, akhi. Istri orang diganggu. Atau ada orang berfatwa supaya cerai tentang suami istri. Nah, ini bahaya. Ini perbuatannya iblis. Iblis sama begini nih. Ya. Makanya ikhwan, kalau ada seorang wanita datang ke siapa saja di antara antum mengeluhkan suaminya, jangan percaya dulu. Datangkan suaminya. Gitu. Apalagi kalau yang datangnya cantik. Waduh, banyak kejadian, akhi.
Banyak kejadian. Suaminya cerai gara-gara orang ini. Habis itu dinikahin. Kan bahlul. Ya tidak? Ini bahlul dan super bahlul. Baik. Sudah waktunya salat Isya kita. Insyaallah kita lanjutkan. Fawaid dan durus dari kisah syaitan. Kisah Nabi kita, Nabi Adam dengan iblis. Nanti durusnya, pelajaran-pelajarannya kita akan baca. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.